Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Tunisa, merupakan peserta Latsar Regional Bukit Tinggi, gelombang pertama, angkatan keempat, kelompok kedua, yang mana saya bekerja di instansi Puskesmas Purnama Kota Dumai. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya selama menempuh pembelajaran secara sinkronus dan juga asinkronus di Latsar kali ini. Terlebih dahulu, ada baiknya kita ketahui apa itu pembelajaran secara sinkronus dan juga asinkronus. Untuk metode pembelajaran sinkronus merupakan pembelajaran dengan komunikasi secara langsung, yang mana untuk medianya mempergunakan seperti video call, Zoom meeting, ataupun yang lainnya. Sedangkan asinkronus merupakan metode pembelajaran tertunda, dan dalam hal ini kita pelaksanaannya daring dan mempergunakan media seperti email, kemudian PDF, dan lainnya. Nah, untuk pembelajaran secara asinkronus ini, kami belajarnya menggunakan metode MOOC, yang mana di dalamnya terdapat beberapa hal, baik itu modul ataupun materi yang dilakukan secara mandiri. Kita ketahui materi ataupun modul itu secara sendiri-sendiri. Nah, berdasarkan pengalaman saya, kelebihannya sendiri adalah kita dapat mengaksesnya dimanapun. Contohnya di tempat kerja bisa, pulang dari kerja di rumah bisa, ataupun di luar pun bisa. Yang kemudian, yang kedua, itu adalah kita dapat belajar sesuai karakteristik kita. Contohnya, kita pengennya belajar dengan cara digambar, ataupun secara diringkas per kalimat pun bisa. Kemudian, adalah kita dapat mengakses berbagai metode. Contoh, di dalamnya terdapat YouTube. Kemudian di dalamnya terdapat rekaman suara ataupun modul yang tadi yang dapat kita baca. Kemudian dalam hal ini tentu saja itu memang mendorong keinginan kita bagaimana lebih aktifnya kita untuk mencari ilmu tersebut. Itu adalah kelebihan dari asinkronus. Kemudian untuk kekurangan dari pembelajaran asinkronus menurut saya adalah yang pertama tentu saja dalam hal ini kita harus memastikan jaringan kita harus stabil. Yang mana kalau tidak stabil, materi yang telah kita pelajari akan tersendat-sendat yang menyebabkan terganggunya pembelajaran kita. Itu adalah pertama. Yang kedua adalah ketergantungan keberhasilan materi sampai ke peserta. Itu tergantung pesertanya, apakah mereka memang mau mempelajarinya ataupun tidak. Dan yang ketiga, terkadang dengan belajar sendiri ataupun mandiri ini, tingkat bosan dan juga jenuh tentu saja akan lebih mudah meningkatnya. Karena tidak ada hal lain yang bisa mengubah cara pandang kita, karena kita hanya melihat ke materi tersebut. Dan ketiga adalah akses waktu bertanya. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kita pahami ataupun ada yang mau ditanyakan, kita tidak bisa bertanya langsung. Yang mana dalam hal ini kita perlu beberapa tahapan, mungkin melalui chat WA tutor, ada banyak tahapannya untuk yang asinkronus ini. Nah, untuk selanjutnya adalah pembelajaran secara sinkronus. Nah, dalam hal ini dilakukan secara distance learning. Kami telah mempelajarinya kemarin, yang mana saat ini saya sudah melaksanakan tugasnya. Menurut saya, kelebihan pembelajaran secara distance learning ataupun sinkronik ini adalah kita dapat melakukan atau mengajukan pertanyaan langsung kepada tutor, yang mana tutor pun dapat langsung menjawab pertanyaan tersebut. Dan pasti ini bakalan lebih banyak materinya dibanding dari kita belajar di modul sebelumnya. Nah, yang kedua, kita dapat melihat keaktifan peserta secara langsung. Dan kita pun dapat melihat anggota kita, siapa sih anggota kita dalam satu kelompok tersebut. Yang selanjutnya adalah kita lebih mendapatkan materi lebih maksimal. Nah, itu seperti yang telah saya sampaikan tadi. Nah, untuk kekurangannya sendiri pun ada. Yang pertama, hampir sama mungkin adalah akses internet. Nah, jikalau memang internet kita tidak bagus ataupun terganggu, kita akan tertinggal beberapa kalimat ataupun beberapa momen yang telah disampaikan tutor. Yang kedua, kita memiliki keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Ya, seperti kita tahu Zoom itu ada batasan waktunya, kan? Nah, dari situ pun, jikalau kita ingin bertanya kan, kita ada batasannya juga, karena kita menggunakan aplikasi yang namanya Zoom Meeting. Nah, mungkin itulah
bentuk kelebihan ataupun kekurangan pembelajaran secara sinkronus dan juga asinkronus yang telah saya pelajari beberapa hari belakangan. Baiklah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, segala hanya kembali ke peserta laser. Apakah memang mau aktif ataupun monoton di sana saja? Contoh mungkin yang di asinkronus, hanya ingin membaca saja, dah cukup di situ, berarti cukup di situ pemahamannya. Sedangkan untuk di sinkronus, kalau memang mau bertanya silakan, tentu saja lebih aktif lagi dan lebih banyak ilmu yang didapatkan. Semua kembali ke peserta CPNS lasernya. Nah, baiklah, itu adalah pemahaman ataupun cerita saya terhadap pembelajaran distance learning dan juga MOOC. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.